C+T, kekuatan langit ke-6 di alam Dayan. Kekuatan tempur Murongyu meningkat pesat, sungguh mengerikan, akses. Namun, sebelum mencapai puncaknya, Murongyu tak akan gegabah, apalagi menghadapi keangkuhan makhluk gelap lapis ke-6 di alam evolusi agung sebelumnya. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik langit ke-6 di alam evolusi agung terlalu berani. Akhirnya ia menghadapi pengepungan semua makhluk gelap. Meskipun kekuatannya mengerikan, ia juga membunuh banyak makhluk gelap. Namun pada akhirnya ia terluka parah oleh serangan itu, membuang mutiara iblis langit, dan melarikan diri dengan panik. Meskipun kekuatan yang dimilikinya sudah cukup, ia tetap rendah hati dan bercampur dengan kerumunan. Hanya ada 3, aku sudah punya 2. Aku bisa merebut 1 lebih dari 1. Murongyu menatap 3 bola iblis langit di langit, berpikir dalam hati. Sekarang, Murongyu tidak memaksakan diri lagi, tetapi tetap bersikap biasa saja. Makhluk gelap dengan penampakan 3 langit di alam evolusi agung berubah menjadi Murongyu yang bersembunyi di antara kerumunan, sesekali melepaskan tembakan. Namun, dalam proses ini, ia perlahan mendekati 3 bola langit. Faktanya, Murongyu telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Begitu ia menemukan kesempatan untuk menembak, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil bola langit iblis. Karena peningkatan kekuatannya, kecepatan Murongyu telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Saya melihatnya terus bergerak di antara kerumunan. Bahkan jika ia memiliki kekuatan untuk membunuhnya, ia akan dengan mudah menghindarinya. Terlebih lagi, Murongyu tidak melakukan tindakan apapun untuk membunuh makhluk gelap lainnya. Jika hal itu membangkitkan amarah, ia akan diserang oleh sekelompok orang. Ia harus tetap rendah hati sebelum Tian Shazu mendapatkannya. Tak lama kemudian, Murongyu akhirnya mendekati mutiara langit iblis. Bacaan lengkap bab terbaru. Kali ini, lakukan. Melihat kesempatan, Murongyu meledak dengan dahsyat dengan kekuatan tempur mengerikan dari langit ke-6 di alam Dayan. Boom! Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Murongyu, langsung menyapu ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek kehampaan di sekitarnya. Makhluk-makhluk gelap di dekat Murongyu tiba-tiba terkoyak. Bahkan kehampaan di sekitarnya runtuh sebagian besar. Selama makhluk-makhluk gelap yang bersentuhan dengan kekuatan itu, tanpa terkecuali, semuanya telah dipenggal. Tiba-tiba, banyak makhluk gelap jatuh, dan mereka mundur tanpa sadar. Pada saat yang sama, Murongyu baru saja menerobos udara dan langsung menyerbu ke 3 bola iblis surgawi. Bunuh dia. Semua orang sudah bereaksi. Mereka meraung satu persatu, melancarkan serangan terkuat dan melesat ke arah Murongyu. Dalam sekejap, ia mendengus dingin, kecepatannya meningkat drastis, dan ia pun bergegas ke sekitar 3 manik jahat surgawi. Bersamaan dengan itu, ia mengambil salinannya. Segera, ia meraih 3 manik jahat surgawi di tangannya. Bergemuruh. Pada saat ini, serangan banyak makhluk gelap telah merobek kehampaan dari segala arah, memusnahkan segalanya, dan mencekik. Napas mengerikan meletus, dan jiwa orang-orang tak kuasa menahan gemetar. Pada saat ini, hati Murongyu diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Ia tahu bahwa meskipun kekuatan tempurnya kuat sekarang, ia tak mampu melawan kekuatan-kekuatan mengerikan ini. Jika ia sulit melawan, ia takut akan terluka parah, atau bahkan langsung dibombardir dan dibunuh. Jika ia bisa meningkatkan levelnya sedikit saja, Murongyu merasa ia seharusnya mampu menahan serangan-serangan ini. Sayangnya, ia masih belum memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, Murongyu memilih untuk mundur. Auzu.com bunuh. Tanda seru. Pedang, kacau, dan kekacauan. Hetu Luoshu. Hetu Luoshu telah dikorbankan oleh Murongyu, tergantung di atas kepalanya, dan seberkas cahaya kuning tanah menggantung, menyelimutinya dengan kuat. Kekuatannya terus-menerus menyerang Hetu Luoshu. Namun, Hetu Luoshu lah yang telah merampas sebagian besar kekuatannya, dan sisa kekuatannya tidak dapat membantu Murongyu. Hanya perlu satu goncangan tubuh bagi Murongyu untuk memadamkan serangan-serangan ini. Pedang kekacauan adalah senjata ajaib bagi mereka yang mengendalikan kekacauan. Namun, selama bertahun-tahun ini, kekuatan yang dipancarkan oleh Murongyu telah berubah. 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan 100 kali lebih kuat. Sebuah tebasan pedang melesat, dan kekuatan, campuran, dan kekacauan meletus. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya yang awalnya membunuh Murongyu, langsung terpengaruh oleh kekuatan itu, dan ia meledakkan masa lalu ke segala arah. Boom, boom, boom. Kekuatan-kekuatan itu saling serang dan pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, kekuatan yang diledakkan ke arah Murongyu berkurang hingga 1/10 dari kekuatan aslinya. Terlebih lagi, di bawah pengaruh kekuatan, kekacauan, dan kekacauan, pikiran makhluk-makhluk gelap di sekitarnya pun terpengaruh. Awalnya, mereka ingin menerjang ke arah Murongyu, tetapi setelah mereka menyerang, mereka malah menerjang makhluk-makhluk gelap di sebelah mereka. Tiba-tiba, makhluk-makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya diserang secara misterius, bahkan dibombardir dan dibunuh. Serangan Murongyu cukup tajam, menebas jutaan pisau ke segala arah dalam sekejap. Kekuatan, kekacauan, yang mengerikan meletus, dan langit dipenuhi kekacauan. Teriak, Murongyu tidak berhenti, melainkan melesat secepat kilat dan melesat ke kejauhan. Awalnya,
ia enggan menggunakan Hetu Luoshu dan pedang kekacauan. Karena Hetu Luoshu dan pedang, Hun, dan kekacauan, jelas bukan kekuatan gelap, mereka mudah terlihat oleh makhluk gelap. Pada saat itu, mereka akan diburu oleh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Namun, demi menyelamatkan nyawanya, Murong Yu hanya bisa mengorbankan Hetu Luoshu dan pedang, Hun, dan kekacauan. Kalau tidak, ia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, ia memberanikan diri menggunakan harta karun dari dunia asal. Dengan tubuhnya yang berkedip-kedip, Chu Yun dengan cepat bergegas keluar dari kepungan banyak makhluk gelap dengan bantuan Hetu Luoshu dan pedang, Hun, dan kekacauan. Dia adalah seorang biksu di dunia asal. Bunuh dia. Tak lama kemudian makhluk gelap mengenali identitas Murong Yu. Awalnya, Murong Yu telah merebut 2 Skyfin Orb, yang telah menjadi sasaran kritik publik. Semua orang ingin membunuhnya dan merebut Skyfin Orb di tangannya. Sekarang, identitasnya sebagai seorang biarawan di dunia asli telah diakui, dan dia telah menghadapi kebencian semua makhluk gelap. Awalnya, kedua dunia saling membenci, dan mereka berdua ingin saling menghancurkan, hidup dan mati tidak cocok. Oleh karena itu, setelah mengenali identitas Murong Yu, banyak makhluk gelap tiba-tiba menjadi marah kepada musuh. Awalnya, orang-orang ini akan saling menyerang ketika mereka menyerang Murong Yu, dan mereka tidak ingin direbut oleh orang lain ke Skyfin Orb. Pada saat ini, fenomena ini tidak ada lagi. Akibatnya, semua serangan diledakkan secara luar biasa ke arah Murong Yu. Ancaman terhadap Murong Yu telah meningkat tajam. Meski begitu, Murong Yu tidak panik. Dia telah naik selangkah demi selangkah dari dunia, dan dia telah menghadapi banyak situasi seperti ini. Bunuh. Kini setelah identitasnya teridentifikasi, serangan Murong Yu menjadi semakin cepat. Meletus dengan kekuatan penuh, menggunakan kekuatan lapisan ke-6 alam evolusi agung untuk memacu pedang kekacauan, kekuatan kekacauan berfluktuasi, dan pedang kekacauan menjadi pusatnya, ratusan juta mil di sekitarnya semuanya kacau balau. Setelah kebingungan, makhluk-makhluk gelap itu tak lagi mampu mencegah serangan efektif untuk membunuh Murong Yu. Oleh karena itu, ancaman mereka terhadap Murong Yu tidak kuat. Terlebih lagi, setelah kebingungan, makhluk-makhluk gelap itu berubah menjadi ikan di papan landasan, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Papan itu dengan mudah dihancurkan oleh Murong Yu. Hanya saja, jumlah makhluk gelap itu tidak banyak, hanya banyak. Sekalipun Murong Yu mampu mengguncang ratusan juta makhluk gelap hingga mati dalam sekejap, makhluk-makhluk gelap itu menyerbu tanpa henti, sungguh mengerikan. Meskipun tidak takut, pedang kekacauan di tangannya dengan cepat menebas, tetapi langkah kakinya tak henti-hentinya, terus-menerus menggunakan pedang kekacauan untuk memotong jalur darah dan langsung menyerbu ke permukaan dunia rahasia Tianxia. Hanya saja, jumlah makhluk gelapnya terlalu banyak. Meskipun ia belum bisa membunuh Murong Yu, hal itu sedikit banyak menghalangi kecepatannya. Jika makhluk gelap itu ada di alam ini, tidak akan ada ancaman bagi Murong Yu. Namun, Murong Yu khawatir jika makhluk gelap yang lebih kuat datang untuk membunuhnya, ia mungkin tidak akan mampu melawannya. Ia sekarang memiliki kekuatan setara dengan alam evolusi agung, yaitu alam evolusi agung, di alam evolusi agung. Jika makhluk gelap itu datang ke alam evolusi agung, 1 atau 2 saja masih bisa melawannya. Namun, ketika jumlahnya lebih banyak, Murong Yu takut ia tidak akan bisa melawannya lagi. Jika makhluk-makhluk gelap itu sampai ke lapisan ke-8 alam evolusi agung, atau bahkan alam yang lebih tinggi, Murong Yu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Karena itu, ia harus bertarung dengan cepat. Keturunan dunia asli, matilah untukku. Apapun yang kau khawatirkan, datanglah ke sini. Raungan keras datang dari kejauhan. Ia bahkan belum melihat bayangan orang itu, dan aura mengerikan berdesir liar. Kemanapun ia pergi, bahkan roh-roh jahat pun hancur berkeping-keping. Bahkan beberapa makhluk gelap dengan kekuatan lebih rendah pun terguncang hingga mati, yang cukup mengerikan. Setidaknya itu adalah surga ke-7 alam evolusi agung, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Wajah Murong Yu muram, tangannya bergerak cepat, dan bila pedang yang kacau terus meletus, kekuatannya bergulung-gulung, merobek langit dan bumi, dan ia dapat menebas setiap saat. Membunuh miliaran makhluk gelap, mati, terdengar raungan, dan sebuah tinju yang besar dan tak tertandingi dengan keras menghancurkan langit alam rahasia jahat surgawi, dan menghantam dari atas 9 langit. Pada saat ini, hati Murong Yu langsung diselimuti aura yang kuat dan berbahaya. Potongan ruang, teriak Murong Yu dengan keras, menggenggam bilah kekacauan di tangannya, dan langsung menebasnya, menggunakan jurus-jurus dalam mantra 9 karakter. Boom, Auzu.com. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang raksasa berukuran ratusan juta mil, yang terbentuk dari kekuatan kekacauan dan ruang, muncul dari udara tipis, menghancurkan langit, membawa kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi, dan dengan cepat menebas ke arah itu. Sebuah tinju raksasa menghantam. Di antara kilat dan api, cahaya pedang raksasa itu telah menghantam tinju raksasa itu, dan terdengar suara keras. Setelah ledakan yang keras, sinar pedang raksasa yang dibelah Murong Yu langsung terpental berkeping-keping, berubah menjadi miliaran pecahan, dan menghilang di antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang mengerikan itu terbentuk dalam sekejap, bergulung seperti air pasang ke segala arah, dan kehampaan tempat gelombang itu lewat pun musnah.
Makhluk-makhluk gelap di dekatnya bahkan tak sempat bereaksi, dan mereka pun musnah. Dalam sekejap, miliaran makhluk gelap musnah. Di sisi lain, tinju raksasa itu hanya bergetar sedikit di kehampaan, dan beberapa retakan yang mengejutkan muncul di atasnya. Namun tak lama kemudian, ia terus membunuh Murong Yu. Surga ketujuh alam Dayan, ekspresi wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Sosok itu mundur dengan cepat dalam sekejap. Namun, tinju raksasa itu datang seperti bayangan. Dengan kecepatan tinggi seperti yang dimiliki Murong Yu, ia tak dapat menghindarinya. Segel Fudo Mingwang, wajah Murong Yu berubah drastis. Karena tak ada cara untuk menghindarinya, maka lawanlah. Oleh karena itu, ia menggunakan Segel Fudo Mingwang dari Lin Sijue dengan kemampuan bertahan terkuat di antara mantra 9 karakter. Tiba-tiba, kekuatan kacau meledak, membentuk perisai melingkar tepat di tubuh Murong Yu, melindunginya dengan kuat. Artinya, ketika jejak tangan Murong Yu menonjol, tinju besar itu telah menghantam dengan dahsyat, langsung mengenai perisai kekuatan di tubuh Murong Yu. Boom! Cahaya menyilaukan meledak dengan dahsyat, dan tinju besar yang telah retak dengan beberapa retakan yang mengejutkan langsung terpental. Saat cahaya menyilaukan meledak, sebuah bayangan hitam terbang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Siapa lagi kalau bukan Cuyun? Saat ini, perisai kekuatan di tubuh Murong Yu telah hancur. Namun, Hetu Luoshu telah lama dikorbankan oleh Murong Yu, diubah menjadi baju sirah dan dikenakan di tubuhnya. Meskipun begitu, Murong Yu tetap tertembak langsung oleh kekuatan mengerikan itu. Kekuatan mengerikan itu bagaikan banjir bandang, langsung menghantam tubuh Murong Yu. Boom! Tubuh Murong Yu mulai mengeluarkan serangkaian retakan yang menggetarkan bagaikan jaring laba-laba. Terlebih lagi, retakan ini menyebar dengan cepat hingga ke kejauhan. Di saat yang sama, kerusakan yang ditimbulkan langsung menghantam tubuh Cuyun, hampir menghancurkan pikirannya. Bagaimanapun, ia hanyalah kekuatan tingkat keempat alam evolusi agung, dan jarak antara makhluk-makhluk gelap di tingkat ketujuh alam evolusi agung masih sangat besar. Saat bersentuhan, ia langsung terkena. Pohon kehidupan bergetar hebat, dan kekuatan kehidupan itu pun lenyap dan dengan cepat tersapu bersih dari tubuhnya. Luka-luka Murong Yu sembuh tanpa perlu dicuci. Selama ia tidak mati, seserius apapun lukanya, itu hanyalah masalah kecil bagi pohon kehidupan. Namun, jika ini terus berlanjut, Murong Yu tidak akan bisa bertahan lama, dan ia akan dipenggal oleh lawannya. Belum mati, terdengar suara terkejut. Pada saat yang sama, sebuah kaki raksasa yang luar biasa menghantam langit, mengincar Murong Yu dan menghentakkannya ke bawah. Langit ketujuh di alam Dayan, kekuatannya terlalu mengerikan, jauh melampaui kekuatan Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu menggunakan pertahanan terkuatnya, Segel Fudo Mingwang, ia tetap dipukuli hingga setengah mati, dan menderita kerusakan parah dalam sekejap. Murong Yu terlempar ke kedalaman bumi, sebelum ia sempat terbang ke langit, monster yang berteriak dan membawa aura kehancuran yang mengerikan itu dengan liar menginjaknya, dan ingin menginjaknya. Pada saat ini, Murong Yu merasakan bahaya yang kuat, bahkan ancaman kematian. Murong Yu tahu bahwa jika ia tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, ia akan jatuh di sini hari ini. Ini adalah musuh terkuat yang pernah ia hadapi sejak memasuki dunia gelap, dan yang paling berbahaya. Pohon kehidupan di tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan energi kehidupan yang tak tertandingi dengan cepat membasahi tubuhnya. Setiap kali dicuci, tubuhnya akan diperbaiki 1 poin. Namun, kecepatan pemulihan tubuh Murong Yu masih terlalu lambat dibandingkan dengan makhluk gelap terkuat di alam formasi surgawi ketujuh. Tidak ada waktu untuk memulihkan tubuh fisiknya ke puncak sebelum kaki besar lawan menginjaknya. Pada saat inilah, Murong Yu mengembang dengan kecepatan tercepat dan melesat ke kejauhan. Namun, ia tidak memasuki Hetu Luoshu. Karena kekosongan di sekitarnya telah dihancurkan oleh kaki itu, mustahil baginya untuk memasuki Hetu Luoshu. Tian Sasu, 2 bola iblis langit di tangan Murong Yu, yang merupakan bola iblis langit ketiga dan keempat yang diperolehnya. Itu juga merupakan 2 manik surgawi terakhir. Setelah 2 bola iblis langit pertama ditelannya, ia membangkitkan 2 alam kecil. Meskipun, semakin jauh ia mundur, semakin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos. Namun, 2 roh jahat surgawi, bukankah seharusnya ia mampu menembus alam kecil? Selama dia mencapai tingkat surga kelima di alam evolusi agung, maka dia akan memiliki kekuatan untuk menyaingi surga ketujuh di alam evolusi agung dan bahkan membunuh surga ketujuh di alam evolusi agung. Pada saat itu, dia bisa bertarung dan pergi. Tanpa ragu, Murong Yu menelan 2 mutiara iblis langit dan mulai memurnikannya di dalam tubuhnya. Bergemuruh, mutiara iblis langit dengan cepat disempurnakan, dan kekuatan besar itu meledak dengan ganas, menyapu seperti lautan badai ke anggota tubuh Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan Murong Yu mulai meningkat dengan mantap. Di sisi lain, kecepatan Murong Yu tidak stagnan, dan dia dengan cepat melesat menuju kejauhan. Boom! Dengan kata lain, ketika Murong Yu baru saja melarikan diri, kaki raksasa yang mengerikan itu sudah menginjaknya dengan ganas. Seketika, sebuah lubang besar yang dalam terinjak di tanah alam rahasia iblis surgawi. Kemana harus melarikan diri? Makhluk gelap yang kuat itu sangat marah, dan ketika ia menyebar, ia mengejarnya. Boom! 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 Selama proses ini,
ia terus meledakkan kekuatannya, mencekik Murongyu dengan panik, ingin membunuh kota Praja Murongyu. Hetu Luoshu melayang di atas kepala Murongyu, dan seberkas cahaya kuning kemasan jatuh, menyelimuti tubuhnya, melindunginya dengan kuat. Pada saat yang sama, Murongyu memegang pedang kekacauan, menebas ke belakang terus-menerus, memenggal serangan ganas dari Xiangbang. Di bawah pengaruh kekuatan kekacauan, kekuatan-kekuatan itu telah terpengaruh sebelum mereka menyerbu, dan mereka saling menyerang. Oleh karena itu, banyak serangan telah dimusnahkan dengan cara ini. Namun, sebagian besar kekuatannya masih melesat ke arah Murongyu. Auzu.com, Murongyu menggunakan berbagai kekuatan supernatural ruang dan waktu serta keterampilan tempur untuk membombardir masa lalu dengan liar. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik dari langit ketujuh di alam Yan Agung tak mampu menghancurkannya. Namun, kekuatan lawan terlalu kuat, dan di bawah guncangan kekuatan tersebut, Murongyu terus-menerus terdampak. Namun, pohon kehidupan itu ajaib, dan tak butuh waktu lama bagi tubuh Murongyu yang terluka parah untuk pulih ke puncaknya. Serangan jiwa, berbagai teknik dan keterampilan tempur yang dikerahkan oleh Murongyu memang meledak. Namun, itu tak mampu menghentikan langkah makhluk gelap lapis ketujuh dari alam Dayan. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Terlebih lagi, makhluk gelap dari langit ketujuh di alam Dayan juga sangat marah, menyerang dengan semakin ganas, dan membuat Murongyu yang terkejut menyemburkan darah. Tingkatkan pemurnian, geram Murongyu dalam hati, dan mulai memurnikan manik-manik iblis langit dengan panik. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik surgawi lapis ketujuh dari alam Dayan berada sangat dekat dengan Murongyu. Dengan satu pukulan, Murongyu tak kuasa menahannya, meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Haha, makhluk kecil di dunia asli, aku tahu kemana kau lari. Makhluk gelap itu tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan panik. Boom, Murongyu kembali menangkis serangan lawan, tetapi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan itu. Tubuhnya yang telah pulih kembali, retak lagi. Kurasa kau bisa menahan seranganku beberapa kali. Makhluk gelap itu menyeringai muram, dan dengan ganas menghujaninya dengan pukulan demi pukulan. Puluhan juta pukulan dilontarkan hampir seketika, sungguh mengerikan. Cepat, geram Murongyu dalam hati. Ia menjadi cemas. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan dibunuh oleh makhluk gelap itu. Sialan, makhluk gelap itu menamparnya. Meskipun Murongyu telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia tetap tidak bisa melawan, dan seluruh tubuhnya terekam jauh di dalam tanah. Terkena lagi, tapi mustahil membunuhnya dengan cara ini. Belum mati, kemampuan menyelamatkan nyawanya sangat kuat. Makhluk gelap itu mencibir, lalu melancarkan pukulan lagi, mencoba membalas pukulan itu dan menyerang Murongyu. Namun, pada saat ini, Murongyu melesat ke langit, menghindari pukulan makhluk gelap itu dengan berbahaya, lalu melarikan diri lagi. Makhluk gelap itu sangat marah, dan mengejarnya lagi. Tak lama kemudian, Murongyu terbanting ke tanah lagi. Dengan seluruh kekuatannya, seluruh tubuh Murongyu hampir seketika hancur. Pada saat ini, Murongyu terkejut dan marah. Sudah berakhir, makhluk gelap itu menyeringai, membawa kekuatan tertinggi di tangannya yang mengerikan, dan menghancurkannya dengan dahsyat. Murongyu terbaring di tanah, menatap lemah lawan yang dengan cepat difoto. Ia telah terluka parah, dan bahkan pohon kehidupan pun tak dapat diperbaiki dengan cepat. Saat ini, apalagi pembangkit tenaga listrik dari langit ketujuh di alam Dayan. Bahkan seorang biksu di langit pertama alam Dayan pun dapat menghajarnya sampai mati dengan satu pukulan. Ia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melawan. Sekalipun ada pohon kehidupan, ia tak akan mampu memulihkan kekuatan kekacauan tepat waktu. Tapi apakah Murongyu hanya menunggu kematian? Ia bukan orang seperti itu, meskipun ia tahu ia akan mati, tetapi bahkan di saat-saat terakhir, ia tak akan menyerah. Terus berjuang sampai ajal menjemput. Biksu dari dunia asal ini sudah mati. Melihat tangan besar dari manusia langit ketujuh di alam Dayan, sejumlah besar makhluk gelap yang mengikutinya mencibir. Dunia gelap dan dunia asal adalah rival yang mematikan, terutama karena Murongyu juga merebut dua bola iblis langit, masih ada dua lagi. Mereka tidak tahu bahwa Murongyu telah merebutnya yang membuat mereka saling membenci. Tian Sasu, sempurnakan untukku. Terbaring di tanah, Murongyu tak mampu lagi melawan. Kurung buka, namun, ia tak akan tinggal diam. Kalau tidak, jika kau mati di sini, kau akan benar-benar mati. Ia tak boleh mati di sini. Serangan orang kuat langit ketujuh alam Dayan membawa kekuatan tertinggi, melompat keluar dari dunia ini, dan membunuh dengan cepat dan dahsyat. Makhluk-makhluk gelap di sekitarnya menjadi heboh. Karena Murongyu bukan anggota alam semesta mereka, mereka senang melihat Murongyu terbunuh. Apakah aku terbunuh seperti ini? Geram Murongyu tak rela, manik iblis langit dimurnikan dengan liar di dalam tubuhnya. Boom, serangan orang kuat langit ketujuh alam Dayan itu jatuh dengan dahsyat, memusnahkan seluruh dunia. Mati, mati, banyak makhluk gelap mendekat, sangat heboh, dan mereka semua ingin melihat apakah Murongyu telah dipenggal. Namun, wajah makhluk gelap lapis ketujuh dari alam Dayan yang menyerang itu tampak muram. Meskipun serangannya gagal, ia tidak membunuh Murongyu. Tepat saat tangannya yang besar jatuh, Murongyu melepaskan diri dari cengkeramannya dengan so. Bergemuruh. Pada saat ini,
Aura yang sangat dahsyat tiba-tiba menyebar dari kejauhan, dan kemanapun aura itu lewat, sebagian besar kehampaan runtuh. Bahkan, banyak makhluk gelap tercekik oleh kekuatan dahsyat dalam napas mengerikan ini, menjadi kipas dan sekarat. Dayan tahap 5 langit, alam Dayan, langit ke-6, alam Dayan, langit ke-7. Napas itu cukup dahsyat, dan dalam sekejap telah naik ke tingkat langit ke-7 di alam evolusi agung, dan terus meroket dengan liar, menjadi semakin ganas dan kuat. Wajah makhluk gelap di lapis ke-7 alam Dayan itu berubah drastis, dan ia pergi, hanya untuk melihat Mo Rongyu, yang seharusnya mati di bawah serangannya, berjalan selangkah demi selangkah. Aura yang tak tertandingi dan dahsyat terpancar dari tubuh Mo Rongyu. Terobosan, di persimpangan hidup dan mati, Mo Rongyu akhirnya menyempurnakan dua bola iblis surgawi, dan langsung menembus batas, meningkatkan ranahnya ke tingkat surga kelima alam Dayan. Meskipun ada perbedaan tertentu antara ranahnya dan kultivator lapis ke-7 alam Dayan, kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda. Surga ke-7 alam Dayan, aku akan membunuhmu hari ini. Teriak Mo Rongyu dengan keras dan melancarkan pukulan. Boom, kekuatannya berguncang, berpusat pada Mo Rongyu, dan kekosongan di segala arah langsung runtuh oleh pukulannya. Makhluk-makhluk gelap di dekatnya bahkan tak sempat bereaksi, dan mereka sudah hancur lebur oleh kekuatan Mo Rongyu. Di antara mereka, tak sedikit biksu dari surga kelima dan bahkan surga ke-6 di alam perkembangan agung. Saat ini, Mo Rongyu sudah memiliki kekuatan surga ke-7 di alam Yan Agung, dan dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan 6 surga di alam Yan Agung. Hanya makhluk-makhluk gelap yang juga merupakan surga ke-7 alam Dayan yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Menerobos kematian, kau tidak buruk, tapi sayangnya, kau tetap harus mati di tanganku. Makhluk gelap lapis ke-7 alam Dayan itu berteriak dingin dan melancarkan serangan yang kuat. Boom, tak lama kemudian, serangan kedua belah pihak telah bersentuhan. Tiba-tiba, setelah suara keras yang menggetarkan bumi, gelombang kejut yang bahkan lebih mengerikan daripada mereka sendirian, berpusat di posisi di mana keduanya bertarung, dan dengan cepat menghilang ke segala arah. Sebagian besar kehampaan runtuh, dan sejumlah besar makhluk gelap jatuh seperti gandum, berjatuhan satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, kehampaan puluhan miliar mil hancur dan berubah menjadi vakum. Auzu.com, hanya dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berdiri diam di dunia ini. Mereka adalah Mo Rongyu dan makhluk gelap surgawi ke-7 dari alam Dayan. Bunuh. Sesaat kemudian, semua orang berteriak marah, dan sekali lagi melancarkan serangan dahsyat, dengan cepat meledak ke arah lawan. Akibatnya, kedua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi itu saling bertarung. Pertempuran ini sangat sengit, dengan kekuatan mengerikan yang meletus, dan kehampaan dalam puluhan miliar mil dan ratusan miliar mil itu hancur. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya terguncang hingga mati oleh gelombang kejut yang melarikan diri dari pertempuran antara keduanya. Lari dari alam rahasia roh jahat. Banyak makhluk gelap panik, dan semuanya melarikan diri menuju alam rahasia roh jahat dengan panik. Saya khawatir jika terlambat selangkah, mereka akan terbunuh oleh kekuatan keduanya. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, langit redup, matahari dan bulan redup, dan seluruh alam rahasia para dewa hampir musnah oleh mereka. Keduanya menjadi gila, segala macam serangan, segala macam kekuatan magis dicurahkan secara sembarangan, mereka ingin saling membunuh. Awalnya, Mo Rongyu tidak terbiasa dengan kekuatan baru ini, tetapi ia layak untuk disejajarkan dengan langit ke-7 dari alam Dayan. Namun, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan baru yang dikuasai Mo Rongyu, keunggulannya pun mulai terlihat. Baik dari segi pengalaman tempur maupun penggunaan berbagai teknik tempur, ia tak tertandingi oleh kultivator langit ke-7 dari alam Dayan. Setengah jam kemudian, Mo Rongyu berada di atas angin. 1 jam kemudian, Mo Rongyu telah mengalahkan para makhluk gelap. Para makhluk gelap yang kuat dari langit ke-7 di alam Dayan terkejut dan marah, meraung berulang kali, tetapi mereka tak mampu membalikkan keadaan. Sebuah pukulan menghantam kekuatan langit ke-7 di alam Dayan dan melesat keluar, jangan memprovokasiku, akibatnya adalah kematian. Teriak Mo Rongyu, menggosok tubuhnya, lalu menerjang maju. Kekuatan langit ke-7 alam Dayan meraung berulang kali, dan menerjang dengan enggan, tetapi akhirnya ia kembali dikalahkan oleh Mo Rongyu. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri dari alam misterius iblis surgawi. Berdiri di luar rahasia langit jahat, banyak makhluk gelap masih menyimpan rahasia yang mengerikan. Saat ini, mereka masih merasakan fluktuasi kekuatan mengerikan yang berasal dari alam rahasia iblis surgawi. Bahkan kekosongan tempat seluruh alam rahasia iblis surgawi berada bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Mereka tidak akan meledakkan alam rahasia iblis surgawi, kan? Tanya seorang makhluk gelap dengan ekspresi ketakutan, dengan ekspresi yang mengerikan. Tidak seharusnya, tanya seorang makhluk gelap di antarmuka. Namun ia tidak yakin, karena pertempuran antara keduanya terlalu mengerikan. Aku tidak tahu apakah pendahulu itu bisa menghancurkan kekacauan dunia asli. Bajingan ini begitu berani sehingga dia menerobos ke dunia gelap kita dan merebut bola langit kita. Aku tidak tahu berapa banyak orang seperti itu yang tersembunyi di dunia gelap kita. Kekacauan itu tersembunyi di samping kita, persis sama dengan kita, dan tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali. Petik 2. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melewati penghalang antara dua dunia?
Kekacauan itu pastilah pembangkit tenaga listrik teratas dunia asli, atau seorang jenius yang tak tertandingi, membunuhnya dan membuat dunia asli merasa tertekan. Apa? Pada saat ini, raungan jeritan yang tak diinginkan terdengar dari alam rahasia iblis surgawi. Detik berikutnya, semuanya berhenti dan debu mengendap. Sesosok bergegas keluar dari alam rahasia roh-roh jahat, lalu sekilas melihatnya, dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Bergemuruh, tepat setelah orang itu pergi, alam rahasia iblis surgawi langsung runtuh. Orang itu, sepertinya adalah kekacauan dari dunia asli, seru makhluk gelap. Memang benar, Murong Yu yang bergegas keluar dari alam rahasia iblis surgawi. Di alam rahasia iblis surgawi, Murong Yu bertempur melawan makhluk-makhluk gelap dari langit ketujuh di alam Dayan. Akhirnya, Murong Yu menunjukkan kekuatan besar dan membunuh makhluk gelap lapis ketujuh di alam Dayan. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit, dan bahkan seluruh alam rahasia iblis surgawi berada di bawah pertempuran mereka, dan dikalahkan oleh kekuatan tak terukur yang mereka keluarkan. Setelah Murong Yu pergi dari sini, alam rahasia iblis surgawi runtuh total. Sejak saat itu, dunia gelap tidak lagi memiliki alam rahasia iblis surgawi. Orang kuat kita terbunuh, alam rahasia iblis surgawi telah lenyap, dan tidak akan ada bola iblis surgawi di masa depan. Dasar dunia asal yang kacau. Tempat di mana alam rahasia iblis surgawi berada runtuh menjadi lubang hitam besar dengan banyak kegelapan. Makhluk-makhluk itu bergerak lamban. Setelah waktu yang lama, sesosok makhluk gelap meraung dan menggertakkan giginya. Cepat sebarkan berita ini ke seluruh dunia gelap. Ada serpihan-serpihan dunia asli yang tersapu ke dunia gelap kita. Kita harus menggunakan kekuatan terkuat untuk menariknya keluar dalam waktu sesingkat mungkin, lalu memenggalnya. Makhluk gelap yang marah itu dengan cepat menyebarkan berita bahwa Murong Yu telah tersapu ke dunia gelap. Bahkan di antaranya terdapat potret diri Murong Yu. Setelah mengungkapkan identitasnya, Murong Yu tidak terus menyembunyikan identitasnya, melainkan menunjukkan wajah aslinya. Oleh karena itu, wujud asli Murong Yu telah dibocorkan oleh banyak orang. Ketika insiden ini menyebar ke seluruh dunia gelap, dan semua makhluk gelap yang telah meninggal tidak mengetahui apa-apa, Murong Yu telah kembali ke suku jiwa yang hilang tanpa menyadarinya. Jiwa yang hilang belum kembali. Setelah kembali ke suku jiwa yang hilang, Murong Yu menyadari bahwa jiwa yang hilang belum kembali. Bukan hanya jiwa yang hilang, bahkan para ahli dari suku jiwa yang hilang yang telah meninggal bersama jiwa yang hilang di alam rahasia pedang surgawi pun tidak kembali. Jiwa yang hilang belum jatuh, dan mungkin dia telah merebut orb iblis langit. Saat ini, saya khawatir telah ditemukan tempat aman untuk menyerap kekuatan orb iblis langit dan meningkatkan basis kultivasi. Adapun para ahli suku yang direbut oleh arwah-arwah yang berduka, beberapa orang seharusnya telah gugur ketika mereka merebut orb iblis langit. Sisanya diperkirakan untuk melindungi arwah kematian. Selama kurun waktu ini, klon kuat yang ditinggalkan oleh Murong Yu ini sering muncul di suku tersebut. Tidak ada yang tahu kapan dewanya pergi dan kembali. Oleh karena itu, meskipun arwahnya kembali, ia tidak tahu bahwa Murong Yu telah pergi ke alam rahasia kejahatan surgawi, apalagi menduga bahwa Murong Yu adalah seorang biksu di dunia asli. Baiklah, aku akan terus bersembunyi di dunia gelap, dan berusaha mengacaukan dunia gelap. Lebih baik kulenyapkan saja, pikir Murong Yu dalam hati. Dunia gelap dan dunia asli saling bertolak belakang. Kau mati atau aku mati, dan hanya ada satu akhir bagi kedua belah pihak. Jika tidak ada pihak yang ingin pihak mereka binasa, maka mereka hanya bisa menghancurkan pihak lain. Tujuan masuknya Murong Yu ke dunia gelap adalah untuk meningkatkan kultivasinya sekaligus mencari peluang untuk menghancurkan dunia gelap. Surga kelima alam Dayan, meskipun memiliki kekuatan hari ketujuh alam Dayan, masih terlalu lemah. Duduk di kediamannya, Murong Yu biasanya mengalami pertempuran di alam rahasia para dewa, terutama dengan alam Dayan. Pertempuran makhluk gelap tingkat 7, sambil berpikir. Kali ini ia terus-menerus meningkatkan 3 alam kecil, dan kekuatannya telah berkali-kali lipat lebih kuat. Awalnya, peningkatan terus-menerus dari begitu banyak alam pasti akan menyebabkan fondasinya tidak stabil. Jika fondasinya tidak stabil, mudah untuk jatuh ke alam, atau bahkan menjadi bingung. Namun, setelah Murong Yu mengangkat alamnya, ia bertarung melawan banyak makhluk gelap yang kuat. Secara khusus, pertempuran dengan makhluk gelap dari surga ketujuh di alam Dayan tidak hanya membuat fondasinya sangat kokoh dan stabil, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Pemahaman tentang berbagai keterampilan tempur dan kekuatan gaib juga menjadi lebih dalam. Namun, ini tidak cukup. Auzu.com, ada 3 alam di alam chaos, yaitu alam Tianyuan, alam perkembangan besar, dan alam Tai. Setiap alam besar dibagi lagi menjadi 9 surga. Dengan kata lain, ada 27 alam di alam chaos. Murong Yu sekarang adalah surga kelima dari alam Dayan, dan hanya menengah di alam chaos, apalagi mencapai alam Linsing, Ji Yuchen, Qin Xuan dan lainnya. Hanya dengan mencapai alam trio Linsing, yaitu, keberadaan puncak alam Tai, hampir tidak dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi pola dua dunia. Tetapi itu juga berdampak secara langsung. Jika kau ingin mengubah pola, atau menghancurkan makhluk-makhluk gelap, itu saja tidak cukup. Setidaknya, kau harus menjadi penguasa kekacauan sejati untuk memiliki kemampuan itu. Selama kau menjadi penguasa kekacauan sejati,
kau bisa mengendalikan seluruh alam semesta, dan hanya dengan satu pikiran, semua makhluk gelap dan bahkan semua kehidupan di dunia asli akan musnah dalam sekejap. Pada saat itu, ia bisa mengembalikan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Kau juga bisa menciptakan dunia dalam satu pikiran, menciptakan kehidupan nyata. Aku harus mencari cara untuk terus meningkatkan basis kultivasiku. Aku sudah merasakan tekanan dari dunia asal, pikir Murong Yu dalam hati. Murong Yu adalah salah satu dari 4 dewa di dunia asal dan mengendalikan salah satu dari 4 dunia asal. Dulu, kekuatannya lemah, dan ia tidak bisa merasakan tekanan dari makhluk-makhluk gelap. Namun, seiring kekuatannya terus meningkat, ia perlahan-lahan merasakan tekanan tersebut. Dengan kata lain, tekanan pada Lin Xing, Qin Xuan, dan Ji Yuchen semakin meningkat, dan bahkan mereka pun tak mampu lagi menahannya. Oleh karena itu, tekanan yang berlebihan itu perlahan-lahan menekan dunia asal tempat Murong Yu berada. Mengapa ini terjadi? Karena semakin banyak makhluk gelap. Semakin banyak makhluk gelap, semakin kuat pula makhluk gelap itu. Lagi pula, semakin besar basisnya, semakin banyak pula pemain kuatnya. Keberadaan dunia gelap berasal dari emosi negatif sisi gelap semua kehidupan di dunia asal. Semakin banyak makhluk gelap yang muncul, membuktikan bahwa hati para makhluk di 4 dunia asal semakin gelap. Ini bukan hal yang baik. Sekalipun makhluk gelap dihancurkan, selama sisi gelap dunia asal masih ada, makhluk gelap tidak akan punah sepenuhnya. Kecuali semua makhluk hidup tidak lagi memiliki sisi gelap di hati mereka. Namun, itu mustahil. Kalau tidak, kita juga tidak perlu menyerang dunia gelap. Tanpa kekuatan gelap, dunia gelap secara alami akan runtuh secara bertahap. Dunia asal dan dunia gelap saling melengkapi. Kecuali keduanya punah, mereka tidak bisa hidup sendiri. Jika demikian, adakah cara untuk menyeimbangkan kedua dunia ini? Pikir Murong Yu. Memikirkan hal ini, avatar Murong Yu yang tertinggal di dunia asal menemukan avatar Lin Xing, Qin Xuan, dan Ji Yuchen. Kakak keempat, apa maksudmu? Ji Yuchen sedikit bingung dengan Rong Yu. Buka penghalang antara kedua dunia dan biarkan kekuatan kedua dunia bertabrakan. Kata Murong Yu dengan suara berat. Sekarang kekuatan kedua dunia kita sedang bertabrakan. Qin Xuan sedikit mengernyit. Itu hanya tabrakan kekuatan tempur tingkat tinggi. Bagaimana dengan kekuatan tempur tingkat rendah? Meskipun kekuatan tingkat rendah saling bertabrakan, dunia asal kita akan kehilangan banyak nyawa. Namun, makhluk gelap pasti akan kalah telak. Dan seiring kedua belah pihak terus bertabrakan, jumlah mereka akan terus berkurang, dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan tetap berada dalam kondisi yang relatif seimbang. Kata-kata yang diucapkan Murong Yu perlahan terucap.